Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sa'un. Celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dalam sholatnya? Dia sudah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tidak tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru, tidak mau memenuhi rukun dari sholat. Orang yang sholatnya yang tidak benar wudunya atau bersucinya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nas, kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang tahu walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang bersalah, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah, sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Adapun kisah seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya kata ulama ikatan antara hamba dengan rohnya adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai hari hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslim. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cepat kepadanya. Seandainya dia suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa?
kenapa tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat? Ini menunjukkan sebagai ulama berpendapat orang lain yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya sholat kita itu benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat sesuatu yang tak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak haji kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak puasa kalau kita tidak mampu dengan cara diqadha atau dibayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat, karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamaknya. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada usul-usul tertentu seperti hujan, badai, dan seterusnya. Melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah tidak mau kita memutuskan silaturahmi kita kepada Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungan dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita sudah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu, tapi tiba-tiba dia mengajak kita putus tanpa alasan. Bagaimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dan kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.